Akhirnya Fibri dan Hendrik menikah di usia berapa ya? Aku 31, suami aku jalan 33 ya, 32, 33. Oke. Kapan orang tua kemudian merestui? Ya lama kalau aku ya Bang ya. Jadi gini, ada momen di mana aku tuh, mohon maaf nih, pergi dari rumah gitu kan. Lari. Yes, kabur lah udahlah, run away gitu. Gara-gara percintaan ini atau ada alasan lain? Ya salah satunya karena itu, karena nggak cocok sama orang tua, berantem mulu, beda pendapat gitu kan, terutama dengan bapak saya gitu kan, karena mereka benar-benar nggak merestui nih gitu kan. Dan waktu itu saya merasa punya kekuatan karena sudah mulai kerja gitu kan, dan saya nggak pernah diizinin untuk ngekos gitu. Akhirnya saya pindah gitu dari rumah terus ngekos, mulai di awal-awal kerja gitu kan. Nah dari situ tuh ibu saya yang paling shock banget. Nah jadi dari situ akhirnya ibu saya cari saya, kita ketemu, ingat banget waktu itu hujan gede banget ya, kita ngomong dari hati ke hati. Akhirnya ada satu momen saya bilang ke ibu saya, Mah aku tuh nggak bisa banget dipisahin sama Hendrik gitu. Karena aku cocok banget, karena aku tipenya complicated banget Bang Andi. Ini pacar pertama aku nggak pernah pacaran sebelumnya. Yang bisa bertahan dengan segala komplikasi istri. Betul. Iya. Oke. Ya. Karena dia sabar banget. Komplikasinya apa sih? Banyak, kayak contohnya zaman. Katanya keras. Aku tuh orangnya kan keras, kan aku kan tipenya orangnya agak ngebosi, keras, dominan lah gitu kan. Nah bapak satu ini kayak sisi putih saya. Penuh pengertian, gitu. Iya. Lebih banyak ngalah. Jadi, iya, jadi karena momen ketemu ibu dulu? Iya, momen ketemu ibu karena saya bilang, saya minta izin sama beliau gitu. Saya bilang, Mah saya pulang, kalau mama izinin saya tetap bersama Hendrik. Memang kamu mau nikah sama dia? Ya enggak juga, cuman jangan dilarang-larang lah. Itu kan kita belum punya ada rencana nikah karena saya baru awal-awal kerja ya. Nah akhirnya mama saya tuh ada satu omongannya kayak gini. Ya udah Yan, aku kan di rumah dipanggilnya Yanti ya. Ya udah Yan, kamu pulang, mama berjanji, kalaupun misalnya kamu menikah, kalaupun harus menanggung setengah dari dosa yang kamu lakuin, mama bersedia. Asal jangan pernah kamu tidak mengakui saya sebagai mama kamu. Kita nggak boleh putus sebagai mama dan anak. Jadi beneran ya. Ya Allah, sedih ya momennya itu, kalau di sinetron itu nangis air mata itu ya. Itu momennya bikin saya menyentuh. Jadi akhirnya pulang. Akhirnya saya pulang. Tapi bapak saya. Ayah, bapak gimana? Iya. Ibu yang menjelaskan ke bapak? Ibu tuh pergi menghadap ke saya itu, nyari saya, karena sudah dapat restu. Pembicaraan dari bapak. Jadi mereka secara internal udah setuju gitu untuk merestui. Itulah ada momen titik balik ya, dimana akhirnya keluarga walaupun mungkin terpaksa hari itu, tapi bisa menerima. Kalau dari Hendrik bagaimana? Kalau saya lebih... Katanya ada paman yang keras menolak ya? Pamanku memang sampai dia tidak datang. Sampai hari pernikahan tidak mau datang? Tidak datang, tapi kan itu harus tetap berlanjut. Oke, jadi orang tua bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Jadi kalau saya memang tidak lebih banyak bicara ke orang tua, Mas Andi, tapi lebih ke kakak saya yang nomor 1. Dia yang lebih banyak meyakinkan ke mama saya. Kita lewat perantara ya? Bukan berarti saya tidak ada komunikasi dengan mama saya, dia ada. Cuman di ujung-ujungnya beliau sih bilang, ya sudah kalau memang itu sudah pilihan kamu, ya kita tidak bisa lepas. Jadi kemudian pernikahannya ini dengan cara apa ya? Kita dua agama tetap. Tadi itu ya? Iya. Kita jalanin dua-duanya. Prosesinya di Ustadz dulu. Apa itu? Bisa jelaskan dua-duanya itu? Iya, jadi waktu itu pada saat saya menerima lamaran suami saya tuh bilang, Han aku nggak mau nikah yang diumpet-umpetin. Aku nggak mau aku bilang Kristen atau kamu masuk Islam. Pokoknya kita harus apa adanya, aku pengen pesta kayak orang lain gitu. Pengen gini-gini, aku pengen wujudin mamaku bilang anak satu-satunya nikahnya mesti di hotel atau di apa. Nah, terbuka. Publik harus tahu. Yes. Jadi waktu itu kita kumpulin uang, kepikiran akhirnya karena iklim waktu itu di Indonesia kayaknya kok kurang bersahabat untuk yang nikah beda agama kayak gini. Kita kepikiran untuk nikah di luar ya Han ya. Awalnya. Udah cari-cari. Di mana waktu itu? Waktu itu saya dekat-dekat aja sih antara Singapura ataupun Thailand gitu kan. Terus? Karena memang perekonomian kita hanya sanggup di Asia gitu kan. Nah, tapi ternyata sepanjang perjalanan ke sini tuh kita dengar tentang para Madinah dulu. Tapi Cak Nurholis Majid meninggal. Disitulah kita ketemu nih dengan almarhum Mas Monif yang menikahkan kami penghulu dan juga Ustadz Ahmad Nurholis, Mas Nur kita panggilnya. Nah beliau ternyata adalah pecahan dari para Madinah ini yang dibimbing oleh Gus Dur membangun satu lembaga namanya ICRP. Nah ini adalah lembaga
Indonesian Conference, apa ya belakangnya, Religion and Peace. Yes, Religion and Peace. Jadi ini adalah wadah untuk mengumpulkan mereka nih yang berceceran karena beda agama supaya bisa dirangkul gitu kan. Saya tuh suka banget sama konsepnya. Akhirnya kita konsultasi sama beliau. Sudah berapa kali ketemu dengan Pak Mas Nur Holis. Dengan Mas Nur. Dari situ akhirnya ternyata bisa ada jalan gitu untuk kita menikah di Indonesia dengan 2 prosesi. Saya tetap kepengen dinikahkan dengan bapak saya, suami saya, ibunya juga ingin tetap harus dinikahkan oleh pendeta Batak. Gitu. Dalam gereja. 2 event ini, kedua orang tua hadir? Hadir. Bahkan yang menikahkan. Jadi happy ending ini ya. Nah, kan persoalan nggak selesai sampai di situ. Belum. Karena yang jadi pertanyaan bagaimana dari perbedaan ini saling menghargai, komprominya di mana? Ini kan tidak ada salah satu yang kemudian memaksakan untuk kamu ikut aku aja, agama aku. Tidak ada. Jadi ada komitmen atau kesepakatan kita jalan dengan masing-masing agama kita. Ya. Saya mencintai suami saya karena dia Kristen. Jadi saya tidak ada hak apapun untuk merubah dia gitu kan. Jadi maksudnya dalam arti kalaupun pengen masuk pindah agama, mau Islam, mau agama lain. Atas kehendak sendiri. Yes, itu karena willingness. Tapi Hendrik ada nggak keinginan atau paksaan untuk agar Fibri. Tidak ada sama sekali. Jadi masing-masing jalan. Nah, kembali ke anak. Gampang. Kan dalam keseharian saya nggak tahu. Hendrik ke gereja atau tidak? Ya, setiap minggu ya. Oke. Jadi waktu berangkat gereja, posisi Fibri bagaimana? Enggak masalah, saya siapin sarapannya Bang Andi. Oke, berangkatlah. Berangkat. Anak-anak kan akan bertanya, Mama kok nggak ikut? Iya. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak? Kebetulan anak masih kecil ya. Sekarang sih, kebetulan anak kita yang kelas 1 SD itu kita masukin ke sekolah internasional Katolik. Jadi Kristen, Islam, anak Katolik nih. Ada kesepakatan nggak anak kita nanti akan memeluk agama apa? Ada. Apa itu? Waktu awal-awal memang kita sebelum beranjak ke pernikahan memang sudah ada pembicaraan bahwa manusia itu harus punya agama dulu. Biar punya dasarnya lah yang kuat. Nah, karena agama itu kan untuk kemanusiaan ujungnya. Di cowok itu ikut kita dulu sementara, yang di cewek ikut ibunya dulu. Tapi di momen tertentu. Oh, ini anak sudah bisa ngobrol nggak? Belum, sudah? Yang nomor 1 sudah bisa. Adiknya belum? Adiknya belum. Tapi sudah diarahkan, ini Muslim, ini Kristen. Kita sih tertulisnya juga. Iya. Jadi aktenya juga begitu. Iya. Akte sama kakak kita beda-beda. Jadi itu benar-benar Indonesia banget. Jadi anak saya yang pertama kita tulis Kristen, yang kedua Islam. Itu bukan lebih ke arah kita pengen mengkotak-kotakan mereka, enggak. Tapi lebih ke arah karena memang kita mau kasih plafon aja ya Han ya, dasarnya gitu. Karena kan mereka belum bisa milih agama. Tapi kalau mereka sudah nanti bisa berpikir sendiri dan tiba-tiba mau masuk agama lain, as long memang disetujuin di Indonesia, silakan go ahead gitu. Yang penting satu keyakinan aja dengan kami. Semasa masih kecil, paling tidak ada pegangan dulu, ada dasar. Betul. Karena semua harus beragama, benar. Gitu ya. Tapi nanti di ujung siapa milih agama apa silakan. Kalau mereka kemudian memilih agama yang bahkan bukan Kristen, bukan Muslim, nggak apa-apa. 11 tahun sudah menikah dengan beda agama seperti ini, tantangan yang pernah dihadapi apa yang paling berat? Mungkin pencocokan pemikiran terus-menerus ya Han ya? Iya pasti. Bukan soal agama? Oh enggak. Artinya ini ya semua perkawinan ya, walaupun satu agama ya pasti penyesuaian. Tapi dalam konteks agama nggak ada tantangan? Ada sih satu masa saya terbangun tengah malam, terutama misalnya besok mau lebaran gitu kan ya. Aduh sedih, nggak ada suami gitu yang ikutan sholat id gitu kan ya. Apalagi waktu pandemi kemarin tuh terasa banget pada saat kita nggak bisa sholat id di masjid gitu kan. Nggak ada yang mimpin nih di di rumah gitu kan ya. Sebagai imam. Iya, cuman bagi saya itu hal yang wajar. Kalau saya nggak punya perasaan kayak gitu, saya bukan manusia gitu kan. Jadi kesedihan-kesedihan kayak misalnya nggak bisa saya alamin dengan orang yang satu agama itu pasti kita alamin ya Han ya, kayak misalnya saya ke gereja kadang sendiri juga. Nanti pendeta bilang, Pak Hendrik, mana ibu kok nggak pernah ikut? Emang gitu. Jomblo terus gitu. Tapi itu semua ya selaras lah dengan pengorbanan yang kita lakukan, itu selaras dengan kebahagiaan yang kita dapat gitu kan Mas. Sampai hari ini itu bukan persoalan yang membuat kemudian hubungan jadi tidak nyaman ya? Insya Allah enggak. Tidak ada persoalan hari ini? Sampai sekarang tidak ada. Kita ributnya malah soal ekonomi ya Han. Kadang-kadang prinsip pemikiran aja lebih ke arah lebih banyak debatnya adalah karena ya tadi saya sangat
meledak-meledak gitu kan, cara berpikirnya udah lurus-lurus gini kan, gak ada gray area di saya. Kalau bapak satu ini kan lebih ke arah perhitungannya mateng gitu kan, jadi lebih ke arah situ aja sih. Kalau soal, karena kita tuh satu keyakinan biar beda agama ya Han ya, yaitu sama-sama yakin sama Tuhan itu cuma ada satu gitu. Hendrik, Fibri, terima kasih ya sudah berbagi cerita ya. Berikutnya juga ada pasangan yang berbeda agama, tapi kali ini pasangannya berbeda, yang pria Muslim, yang perempuan Katolik. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Katanya menikahnya di luar negeri ya?